kabar Anda semua pemirsa? Dan saya sekali akan mengajak Anda untuk ngobrol dengan beberapa teman yang sekarang ada di Jerman. Ini ada di 4 kota. Ini ada yang paling sebelah kiri itu ada Mas Yoga di Nuremberg ya. Kemudian ada di sebelah kirinya Doni Iskandar-Dinata, ini di München ya. Salah satu kota yang jadi epicentrum bencana virus corona di Jerman. Kemudian ya. Mas Amro ini di Hannover. Betul ya? Di Hamburg sekarang, Hamburg. Ya, oke. Oh, di Hamburg. Ya, di Hamburg. Di Hamburg. Oke. Dan yang paling bawah yang pakai topi ini dengan Mas Andi ya. Mas Andi di Berlin. Itu sama-sama juga wilayah yang paling banyak korbannya ya. Coba kita mulai, nggak apa-apa, orang ibu kota dulu kita kasih kesempatan ya untuk cerita tentang situasi di Jerman. Anda semua ini pada udah lockdown atau nggak di masing-masing kota ini? Ya, sebetulnya kalau kita bilang lockdown, bukan totally lockdown ya, Mas. Jadi memang kita dihimbau atau dilarang untuk keluar rumah kalau tidak penting-penting banget lah. Jadi kita hanya boleh keluar rumah bila kita belanja, atau kita ke apotek, atau kita punya appointment ke dokter, atau kita bekerja yang memang di kantornya tersebut tidak memberlakukan home office. Dan juga pelarangan untuk kita berada di ruang terbuka, itu kita tidak boleh lebih dari 2 orang. Tetapi kalau kita keluarga, ya misalnya tinggal dalam satu rumah, itu kita boleh lebih dari 2 orang. Misalnya saya dengan istri saya, dengan anak saya, itu boleh keluar. Ya, tapi kita tetap, kalau kita keluar, kita harus jaga jarak. Itu kalau di Jerman diberlakukan 1,5 meter sampai 2 meter. Jaga jarak. Itu diawasi memang pemerintah Jerman? Ya, diawasi oleh petugas nggak? Petugas ada yang mengawasi, tapi tidak di semua sudut jalan ya. Tapi utamanya di taman-taman, karena memang dengan cuaca saat ini yang sudah mulai musim semi, itu matahari sudah mulai keluar istilahnya, dan warga Jerman haus sekali dengan suasana panasnya matahari. Nah, mereka kebanyakan kumpul di taman-taman itu, Mas. Dan polisi itu selalu berpatroli. Jadi melihat kita boleh ke taman, asal kita menjaga jarak, dan kita tidak boleh duduk, kita harus bergerak tetap. Ya, gitu. Saya pindah ke Mas Doni dulu. Katanya ini selain Berlin, ini lagi berlomba nih antara München dengan Berlin dari sisi korban ya? Iya Mas, jadi per kemarin itu München sendiri, kotanya itu sudah sekitar 2080 kasus positif, termasuk tinggi ya. Dibanding, yang meninggal untuk München saya nggak punya datanya, tapi untuk ya secara keseluruhan Bavaria, Bundesland itu dari 11.800 sekian kasus positif ada 85 yang meninggal. Dan disebutkan bahwa rata-rata usia yang meninggal itu di atas 73 tahun. Jadi orang tua juga ya. Ini mungkin untuk gambaran teman-teman bahwa yang Anda penonton, Bavaria itu adalah semacam negara bagian gitu ya, untuk di Jerman ya. Betul. Ya, iya Mas. Ya, terkenal indah nih katanya negara bagian Bavaria ini ya, dekat dengan Alpen gitu ya. Dengan banyak perbatasan ya, paling banyak perbatasan dengan Austria, dengan Cekoslovakia, dengan Italia juga. Makanya mereka termasuk negara bagian yang pertama yang melakukan Ausgangsbeschränkung atau Ausgangssperre, menutup perbatasan, mengontrol, dan juga memberlakukan limited mobility, bukan jadi bukan ya Mas, limited mobility. Batasi yang haji. Ya. Mudah mulai musim semi dan sebentar lagi musim panas. Biasanya kan di München yang kalau nggak salah saya di English Garden ya, itu orang sudah mulai pada berjemur nih. Sekarang kelihatannya nggak akan bisa berjemur ya. Ada juga. Jadi kemarin tuh di polisi yang saya ikuti di media, polisi juga agak kewalahan sih, karena sebenarnya nggak dilarang keluar. Cuman seperti yang Jiandi bilang tadi, sepanjang dengan orang serumah, kita tetap bisa, dan sepanjang kita nggak berdiam diri di satu tempat, cuma jalan aja dan menjaga jarak 1,5 meter sampai 2 meter, sebenarnya masih bisa dan cukup ya lumayan ramai juga, tetap nggak sunyi-sunyi amat sih English Garden kemarin tuh. Oh oke. Ya, ke Mas Yoga dulu ya di Nuremberg ya, Mas Yoga tadi
kita waktu off air ngomong-ngomong katanya soal data itu akan diperbaiki, update terus setiap 10 menit gitu ya. Yang Anda pantau sekarang gimana di kota? Anda cerita dulu kota Anda ini, di mana sih posisinya di Jerman dan situasinya seperti apa sekarang? Oke, tadi data itu diupdate setiap hari. Kebetulan hari ini akan diupdate jam 10 lebih 10 berdasarkan halaman websitenya Robert Koch Institute Jerman. Lembaga yang dijadikan referensi pemerintah Jerman untuk menangani epidemi ini untuk menghitung statistiknya ya. Lalu Nuremberg itu bagian dari negara bagian Bavaria, kota kedua terbesar setelah München di Bavaria. Saat ini saat saya melihat di portalnya pemerintah kota Nuremberg ada 230 positif corona baru per hari ini di Nuremberg. Enggak. Hari ini saja. Sampai hari ini ya? Iya, keseluruhan. Keseluruhan 230. Jadi memang secara negara bagian Bavaria itu menempati kedua teratas setelah Nordrhein-Westfalen. Nah, saat ini Nuremberg sebagai kota kedua terbesar di Bavaria memiliki 230 positif corona per hari ini. Ya, gitu. Sekarang ke Mas Amru dulu. Mas Amru tadi di kota Hamburg, ya? Di Hamburg, ya. Ya, ini kan ini pelabuhan ya, kota pelabuhan ya? Iya, kota pelabuhan utara. Nah, Oke, bagaimana situasi di kota Hamburg saat ini? Apakah juga sudah banyak juga yang terkena positif, disebut positif virus corona? Kalau data terakhir yang saya dapat juga dari sumber yang sama seperti yang disebut oleh Mas Yoga, itu sekarang yang terinfeksi sekitar 1.846 itu kasus, kemudian yang meninggal sekitar 4 orang. Dan kalau dari situasi sekarang di sini mulai ada pembatasan, tapi nggak total lockdown gitu. Jadi kita masih bisa keluar, tapi tidak boleh lebih daripada 2 orang. Kemudian social distancing juga. Kemudian di beberapa tempat itu juga ada pengontrolan dari polisi. Jadi kalau misalkan ada yang berkumpul lebih dari 2 orang, kemudian nanti akan diberikan peringatan gitu. Ya, jadi kurang lebih sama dengan kota-kota yang lain. Oh, belum. Jadi kalau lihat dari Robert Koch Institute ini ada di peringkat ke-7 kalau nggak salah. Peringkat ke-7. Ya. Ada negara bagian apa ya kalau Hamburg ini? Hamburg ini nama negara bagian Hamburg juga. Oh. Namanya. Jadi kota Hamburg di negara bagian Hamburg juga ya. Ya. Ya, Mas Andi, ini yang di ibu kota, yang orang Berlin ya. Ini orang jadi agak kaget terutama teman-teman di Indonesia, kan kita tahu bahwa Jerman ini salah satu negara yang paling maju lah di Eropa ya, kemudian juga ekonominya termasuk yang paling kuat. Tapi kenapa tiba-tiba juga penyebarannya begitu besar? Jadi yang Anda dapat informasi seperti apa? Jadi memang kalau yang saya dapat informasi melihat di media maupun dari beberapa situs-situs sumber mengenai virus corona ini, memang penyebaran ini artinya orang-orang terinfeksi ini banyak sekali, memang sebetulnya diinginkan juga oleh pemerintah Jerman. Jadi semakin banyak diketahui yang terinfeksi, justru akan mempermudah pemerintah Jerman untuk mengantisipasi. Ya, karena kalau seandainya tidak dari awal terdeteksi, justru akan sangat berbahaya. Karena fasilitas kesehatan juga tentunya kalau semua sakit tidak akan memadai gitu. Kemudian juga personalia tim medisnya juga tidak akan memadai. Makanya di Eropa ini memang Jerman juga termasuk yang tinggi yang terinfeksi, akan tetapi yang meninggal dunia itu sedikit. Ini karena memang data yang terdeteksi atau orang-orang yang terinfeksi telah terdeteksi awal gitu loh, Mas. Jadi memang ini sebetulnya diinginkan juga oleh pemerintah sehingga nanti tidak kewalahan. Bahkan saat ini juga Jerman menerima pasien-pasien yang sudah gawat dari Italia dan juga dari Prancis beberapa hari yang lalu untuk dirawat di Jerman. Masih sempat menerima yang dari luar? Iya. Oke. Dari sisi tokoh politik sudah mulai ada yang tertular seperti
di Inggris, bahkan sampai Queen Elizabeth dan Prime Minister sampai Pangeran Charles, ada nggak di sana? Kalau kalau dari pemerintah, setahu saya tidak ada, tapi kalau dari anggota parlemen ada. Cuma kemarin pasangan hidupnya mantan gubernur atau wali kota Berlin meninggal kemarin karena terkena virus corona ini. Oke. Ke Bung Denny, ke Bung Doni di Munchen ini ya. Kalau di lingkungan Anda itu, kan kalau di mudahnya teman-teman di Indonesia kan ada RW, RT, RW dan sebagainya gitu. Apakah ada semacam itu yang kemudian mengambil inisiatif melakukan langkah-langkah tertentu atau semuanya sebenarnya dikelola oleh pemerintah kota Munchen? Yang saya lihat sih ya memang ini ya di komando oleh kota, di arrange oleh kota. Jadi nggak ada macam swadaya dari masyarakat sendiri itu yang seperti di Indonesia tidak terlihat di sini. Halo, masih bisa kedengaran suara? Bisa Mas. Oke. Ya, jadi artinya kehidupan tetap berjalan seperti biasa, antar tetangga tidak ada semacam kalau di sini saling mengingatkan dan sebagainya, itu nggak ada ya, semacam itu ya? Karena pertama karakter orang Jerman itu kan gimana ya, interaksi dengan tetangga itu memang tidak seperti di Indonesia ya. Ya. Relatif tidak akrab dengan tetangga. Kedua, dan mereka itu kan disiplin dan patuh ya. Jadi kalau jadi pemerintah mengatakan sesuatu, nggak 100% dari mereka, tapi sebagian besar mereka sudah terbiasa untuk disiplin dan patuh pada aturan gitu. Jadi nggak perlu diingatkan. Oke, jadi yang Anda amati kalau di Nuremberg, Mas Yoga, apakah kendaraan-kendaraan umum dan sebagainya juga mulai kosong atau kemudian mobil masih lalu lalang di jalan atau seperti apa di sana? Mas Yoga, silakan Mas Yoga. Yang saya amati sih, ya terima kasih. Sebenarnya sejak 2 minggu yang lalu saya itu sudah nggak pernah naik public transport. Anak-anak saya juga sudah lockdown, nggak ke sekolah. Istri saya juga pakai mobil sendiri. Jadi kita pakai mobil sendiri dan bepergiannya itu hanya khusus untuk belanja. Jadi kita tidak mengamati secara jelas bagaimana kondisi di public transport. Tapi kalau saya jalan keluar, memang subway dan bis itu masih ada, masih lalu lalang, dan kondisi di jalan-jalan juga ya relatif berkurang lah, mungkin berkurang sekitar 70%, tapi aktivitas itu masih ada gitu kalau kita jalan-jalan keluar untuk menghirup udara segar itu, apalagi seperti yang dibilang dengan sama Mas Andi di Berlin tadi, ini tuh saatnya udah mulai hangat, orang-orang keluar ya, ada mobil keluar, ada orang jalan-jalan, tapi ya itu mereka disiplin untuk menjaga jarak. Bis-bis umum juga masih pada lalu lalang. Ya, itu mestinya kalau kemarin virus corona nyebarnya pada musim dingin, mungkin akan jauh lebih, tidak penyebarannya tidak cepat ya, karena orang lebih banyak di dalam rumah gitu ya. Menurut saya memang sebenarnya kan kasus pertama Jerman ini dimulai dari Munchen ya, sekitar tanggal 24 Januari ya. Kebetulan seminggu kemudian saya terbang ke Jakarta tanggal 1 Februari. Saya itu sudah ke Jakarta ya? Iya, saya tanggal 1 Februari sampai 15 Februari di Indonesia. Nah, saat saya mau ke Jakarta itu, saya sambil lihat-lihat juga kondisi di airport. Saya transit di Abu Dhabi, saya juga ke Cengkareng. Ya, saya lihat memang jarang orang pakai masker ya. Lalu nggak ada itu yang namanya screening, walaupun itu di airport Jerman, airport Abu Dhabi itu ya orang bebas saja lalu lalang, sehingga saya melihat ini sepertinya orang-orang di seluruh dunia belum aware banget bahwa ada ancaman virus ini begitu. Walaupun saya udah was-was akan terbang ke Indonesia, padahal saat itu belum meledak banget, dan itu dimulainya ya sebetulnya saat winter. Oke. Nah, Mas Amro, kalau di Hamburg gitu, apakah
suasananya juga sama dengan seperti di kota-kota lain. Masyarakat sudah mulai berkurang, tapi di lalu lintas masih tetap seperti biasa. Ya, kalau di Hamburg sendiri saya lihat memang relatif sama ya kayak kota-kota yang lain. Kemarin juga hari Sabtu biasanya kita belanja ya. Ya sebagai info saya sebenarnya sekarang ini kerja di Hamburg, sementara keluarga di Hannover gitu. Cuman karena ada kebijakan pembatasan itu sejak 2 minggu lalu itu saya nggak bisa pulang ke Hannover karena tidak ada bis yang lalu lalang gitu, tidak ada transportasi bis, jadi semua bis ditutup dari Hamburg ke Hannover. Nah, sementara di dalam kotanya sendiri di Hamburg seperti biasa gitu. Jadi bis tetap jalan seperti biasa walaupun kalau saya lihat penumpang di dalam tidak begitu banyak. Kemudian di supermarket gitu di sini ada namanya Rossmann. Itu ada pembatasan yang masuk gitu. Jadi tidak bisa orang bebas masuk ke dalam, nanti dibatasin sekian orang boleh masuk, kemudian kalau udah ada yang keluar baru kita bisa masuk. Kemudian di supermarket yang lain ada juga yang bebas, kita boleh masuk walaupun dari kasirnya sendiri ada dikasih kayak pembatas kaca gitu ya, jadi supaya orang tidak bisa bebas menularkan virus itu. Sebelumnya tidak ada kaca itu? Sebelumnya tidak ada, jadi sekitar 2 minggu yang lalu kira-kira begitu saya masuk ke dalam, kasirnya udah ada pembatasan seperti itu. Ya. Oke, kalau tadi Anda sebut bus tidak ada, kereta bagaimana? Apa kereta berhenti operasi juga antar kota, antar wilayah begitu? Kalau antar wilayah kereta masih jalan, cuman saya sendiri juga berhati-hati gitu ya, tidak mau naik kereta karena takut itu juga ada pembatasan itu. Oke. Sekarang balik lagi ke Mas Andi ya. Kita mungkin bisa share pada teman-teman di Indonesia satu hal yang paling penting sebenarnya dengan Anda muncul di channel ini, seenggaknya teman-teman Anda di Indonesia masih tahu bahwa Anda sehat-sehat semua gitu ya. Ya. Alhamdulillah. Ya, nah ini kan memang begitu, di Indonesia ada bercandaan begitu, sering-seringlah komen di grup WhatsApp atau di sini kan grup WhatsApp supaya Anda tahu bahwa teman-teman Anda tahu Anda masih hidup gitu. Ini memang agak ngeri. Coba semacam katakanlah share pengalaman dari Anda teman-teman di Jerman kepada teman-teman di Indonesia, karena sekarang ini di Indonesia banyak sekali para pengamat di luar negeri yang tidak cukup percaya dengan data yang muncul di Indonesia gitu ya. Karena sampai sekarang ini ternyata jumlahnya lebih sedikit dari orang Jerman loh. Baru 102 yang diakui di Indonesia. Tetapi hari ini ribuan orang sudah mulai mudik. Jadi mudik ke daerah masing dan itu potensinya menular luar biasa. Silakan sambil kita closing statement, Anda bebas saja masing-masing ngomong, giliran saja dimulai dari Mas Andi terus nanti ke Bung Mas Doni, Mas Yoga, dan juga Mas Amro. Silakan Mas Andi. Ya, kalau dari saya pesannya adalah virus corona ini sangat berbahaya. Tidak hanya akan mengena kepada orang yang sudah lanjut usia, tetapi juga orang yang muda juga akan tertular juga. Dan pesan saya adalah untuk kita selalu mengikuti anjuran pemerintah, jaga jarak, ya, dan juga kita tetap berhati-hati, waspada, jangan berkerumun, dan tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi dan sehat. Intinya adalah kita menjaga jarak, tidak berkerumun, dan ya itu tadi, jaga kondisi. Bung Doni, ada kalau di konjen atau kedutaan besar udah ada komunikasi himbauan-himbauan untuk warga negara Indonesia yang ada di Jerman? Iya, untuk kalau di Berlin kita ada di sini kedutaan besar ya, KBRI, memang sentralnya di Berlin. Himbauan sudah dikeluarkan kalau tidak salah itu seminggu yang lalu. Setelah pemerintah Jerman mengeluarkan peraturan untuk kita tinggal di rumah. Jadi KBRI juga mengeluarkan himbauan di websitenya, kemudian juga melalui Instagramnya dan juga melalui akun Facebooknya. Kemudian juga yang saya tahu bahwa untuk pelayanan warga negara Indonesia, jadi misalnya ada yang ingin perpanjang paspor atau dan lain sebagainya, KBRI tidak lagi menerima layanan terbuka seperti biasanya. Jadi terbatas dan juga harus mempunyai appointment. Ini juga dimaksudkan untuk mengurangi penularan virus. Okay. Dan KBRI juga setahu saya memantau WNI, warga negara Indonesia yang ada di Jerman ini, apabila ada yang
infeksi COVID-19 ini, Mas. Oke. Kalau di Jakarta, di Indonesia Anda dari mana? Jakarta ya? Atau dari mana? Saya dari Jakarta, lahir besar Jakarta. Oh, oke. Ya. Bung Doni, kalau Anda Makassar ya, Bung Doni ya? Makassar, Mas. Ya. Jadi silakan Anda sampaikan. Ya, sama aja sih dengan pesan Jandi, dan sama aja dengan pesan-pesan yang kita baca di sosial media, pesan-pesan yang selalu digaungkan oleh pemerintah ya, oleh bahkan orang seperti AA Jim, saya lihat itu di sosial media tak henti-hentinya menghimbau ya. Jadi mungkin masih banyak ya. Di Indonesia agak dilema juga sih. Begitu banyak orang ini, sektor informalnya cukup banyak ya, termasuk di Jakarta. Jadi buat mereka itu mungkin masalah hidup ya, masalah makan, nggak makan. Jadi mematuhi aturan pemerintah untuk limited mobility itu masih susah buat mereka. Yeah. Cuman yang ingatkan bahwa ini adalah perang, seperti yang orang selalu katakan, ini adalah perang. Kita nggak akan menang kalau kita nggak bersatu. Semakin kita tercerai-berai, dalam artian ada yang patuh, ada yang enggak, semakin susah kita memenangkan perang ini. Gitu aja, Mas. Oke, baik. Mas Yoga? Ya, baik. Pada Anda dari mana nih? semua... Anda sendiri dari mana? Kalau di Indonesia di mana Anda asalnya? Oh, saya lahir di Bandung sampai kuliah di Bandung. Oh, oke. Jadi orang Sunda ya? Orang Jawa, tapi saya nenek moyang saya pindah ke barat. Oke. Migran juga ya. Sekarang jadi imigran ke Jerman ya. Oke, silakan. Ya, seperti yang tadi sudah disebutkan sama Mas Andi dan Mas Doni ya, itu garis besarnya sudah tercakup semua. Okay. Namun saya hanya ingin menambahkan bahwa bahkan dari Kementerian Kesehatan Jerman ada petunjuk apa yang perlu kita lakukan saat self karantina. Satu di antaranya adalah lakukanlah kontak sosial lewat medsos. Nah, jadi yang dilakukan oleh orang-orang Indonesia itu memang sudah betul, sudah sesuai juga dengan anjuran Kementerian Kesehatan Jerman bahwa kita itu mesti terus menjaga kontak, gunanya untuk sharing informasi dan untuk menjaga ini juga karena ada stres tersendiri untuk tetap mengurung di rumah. Untuk berperang melawan virus ini, kita itu mesti mempersiapkan fisik dan juga mental kita itu mesti positif. Saya kira untuk betul. memerangi virus ini. Jadi diantaranya salah satu anjurannya maintain dengan teman-teman Anda, maintain kontak dengan teman-teman Anda. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Indonesia sudah bagus, sudah betul. Yang perlu ditambahkan adalah maintain dengan sharing-sharing berita-berita positif yang membuat optimisme terus meningkat. Gitu. Oke. Jadi penting rupanya tetap berkomunikasi itu. Soalnya saya bayangkan ini jangan-jangan setelah selesai virus corona ini nanti banyak orang yang rumah sakit jiwa yang banyak kebanjiran pasien gitu ya. Karena pada stres semua di sini. Bung Amr, Anda berasal dari mana kalau di Indonesianya? Asal saya lahir di Pontianak. Pontianak. Kemudian ya kuliahnya tapi di Bandung, di kotanya Kang Yoga. Ya. Ini jadi sudah berapa tahun Anda di Jerman? Saya dari tahun 2002. Oh, sudah cukup lama. Sudah jadi orang Jerman ya. Ya. Oke, silakan Anda kalau mau share mungkin pengalaman yang menurut Anda agak unik di Jerman dibandingkan dengan orang Indonesia. Mungkin bisa membedakan antara orang Jerman dalam menghadapi kasus macam ini dengan orang Indonesia. Ada satu yang saya perhatikan agak sedikit berbeda dengan di Indonesia adalah ketika mereaksi atau merespon berita-berita tentang korban yang misalkan meninggal gitu. Kalau di Jerman saya perhatikan itu kita tidak tahu itu namanya siapa, terus ceritanya bagaimana. Yang kita tahu hanya jumlahnya saja gitu. Sehingga kemudian
kalau diambil sisi positifnya, kita tidak ikut terpengaruh dengan berita-berita yang membuat kita justru berpikiran negatif. Jadi justru takut gitu. Tapi pesan-pesan yang kita dapat justru positif. Yang kita lihat adalah angka-angka di mana jumlah yang terkena itu semakin sedikit, kemudian yang meninggal itu juga mungkin hanya sekian persen, sekitar 2% dari kasusnya gitu kan. Jadi yang saya tangkap adalah di sini kita mengambil sisi positif dari setiap dari wabah ini gitu ya. Kemudian orang-orang Jerman juga itu ikut dengan aturan yang berlaku. Jadi mereka sebagian besar mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, ya, sehingga kemudian kita mudah untuk mengidentifikasi, sehingga kemudian pemerintah juga mudah untuk mengatasi wabah ini di Jerman. Itu kira-kira yang saya ambil dari pengalaman. Sebelum berakhir saya minta Mas Doni deh, untuk saya pengen dapat mood publik di Jerman ya, menghadapi situasi seperti ini. Mereka percaya terhadap pemerintah dan optimis bisa menang atau keluar dari wabah ini dengan sukses atau tidak, dari sisi mood publik yang Anda tangkap? Kalau tingkat kepercayaan pada pemerintah sih saya rasa cukup tinggi ya. Dan cuman saya lihat pemerintahnya sendiri pendekatannya itu maksudnya konservatif. Jadi beberapa macam kemarin tuh head chief of staff-nya Angela Merkel sendiri bilang ini perang bakal lama ya. Salah satu psikologis yang paling sering diwawancarai untuk kasus ini, Dr. Dresden itu juga bilang ini bakal lama ya. Kita harus siap-siap. Bahkan Merkel sendiri pada awal 2-3 minggu lalu bilang kemungkinan untuk 60% sampai 70% warga Jerman bisa terinfeksi. Jadi kita harus siap-siap. Kemungkinan terburuk sampai 70% warga Jerman bisa terinfeksi. Makanya pendekatan mereka konservatif, mereka terus terang supaya mereka juga dengan itu bisa siap-siap gitu. Jadi dengan itu juga rakyatnya juga bisa siap gitu daripada sembunyi-sembunyi atau memberikan angka-angka yang terlalu cantik, tapi ujung-ujungnya timbul keraguan, ketidakpercayaan kepada pemerintah. Ini khas Jerman ya, lugas gitu ya? Lugas, langsung, dan terus terang. Tidak ada di belakang. Demikianlah perbincangan kita kali ini dengan sejumlah warga negara Indonesia yang tinggal di Jerman. Dan Anda masih terus dapat mengikuti perbincangan-perbincangan menarik dengan sejumlah warga negara Indonesia di berbagai belahan dunia lainnya. Tetaplah bersama channel Hear Subono Point. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.